sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kalau kami diizinkan kembali bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu, hadirlah di tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, Guru Agung yang mengajar-ajari kami kebenaran, kiranya mengurapi setiap kami. Dan firman-Mu yang Kau sudah urapi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan, keimanan kami dalam mengiring Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tutup bungkus sepanjang pemberitaan ini, biar firman-Mu boleh mendapat tempat dalam setiap hati kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diketahui dan dipastikan oleh setiap kita, orang yang percaya. Memang secara bangsa kita tidak termasuk dalam ras bangsa Yahudi. Namun ketika kita menjadi percaya di dalam nama Yesus, kita terhisap di dalamnya. Kita menjadi keturunan Abraham dan mendapat berkat yang sama. Maka kita pun harus dipastikan dan harus betul-betul tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara dua hal penting dari judul yang akan saya berikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang pertama saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Kalau kita berbicara Yesus sebagai Tuhan, tentu kita berbicara tentang keselamatan, tentang keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita perlu tahu, kita perlu mengidentifikasi dengan pasti bahwa keselamatan yang dari Tuhan adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, dan ini kita harus tahu, kita harus pastikan, kita harus yakinkan diri kita bahwa ini ada kaitannya dengan sorga. Berbicara Yesus Tuhan, berbicara surganya Tuhan Yesus, surga yang telah dirintis oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku pergi kepada Bapa, aku pergi menyediakan tempat buat kamu, buat setiap kita. Dia pergi ke tempat di mana dia telah datang. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, kita mengoreksi Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dia menyebut dirinya anak manusia ketika dia berada di atas muka bumi ini. Dia berinteraksi dengan murid-muridnya, dia berinteraksi dengan orang banyak. Dia menyebut dirinya anak manusia, dan dia sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia datang dari atas. Dia datang dari surga, tempat di mana dia ada sebelumnya. Roh Kudus telah menyatakan itu kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan dia sungguh-sungguh manusia, maka diberi nama Yesus. Dia manusia sejati, dia manusia yang dapat mati. Dengan matinya Yesus, dia menjadi juru penyelamat kita. Dia menjadi Allah penyelamat. Karena Israel hanya hidup di dalam bayang-bayang, tapi Kristus adalah domba Allah yang telah disembelih menjadi penebusan bagi setiap kita. Kesaksian Yohanes sungguh memperjelas apa yang harus kita pahami, bahwa dia datang dari sorga, tempat sebelumnya dia berada. Ketika dia mengatakan hal itu di hadapan Yohanes, Yohanes mendengarnya dan mencatat itu, bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan yang datang dari sorga.
kesaksian Paulus di dalam Efesus, kita melihat bagaimana Paulus memberikan kesaksian di dalam Efesus pasal 4. Ya, surat kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Paulus ingin menegaskan bahwa ia telah turun sebagai manusia. Hanya dengan menjadi manusia Yesus dapat mati. Karena Israel meyakini bahwa Mesias mereka tidak bisa mati. Kalau Mesias tidak mati, maka Yesus tidak menjadi penebusan bagi kita. Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan, kemesiasannya sungguh-sungguh nyata, dan dia sanggup membuktikan bahwa dia telah turun. Dia telah turun, ya. Dan dia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Surga yang dimaksudkan, karena kita hanya mengenal 3 langit dalam pemahaman kita: atmosfer, troposfer, dan samayim, tata Allah yang Maha Kudus, tempat kediaman Kristus Tuhan kita, surga di mana Bapa sudah menyiapkan itu buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang kedua, tadi Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ini mengidentifikasikan bahwa Yesus memang berasal dari surga. Kita tidak perlu lagi cari identifikasi lagi. Kita tidak perlu lagi memperbuat pembuktian lain, karena Alkitab sudah mengatakan. Yohanes sudah memberikan kesaksian, Rasul Paulus sudah memberikan pernyataan kesaksian bahwa Yesus telah turun dan dia juga telah naik setelah melewati kematian, kebangkitan, menyatakan dirinya, memberikan kesaksian, memperjelas kembali pemberitaannya selama 40 hari berulang-ulang, dan dia kembali naik ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Disaksikan begitu banyak pasang mata, dan dia membuktikan bahwa ini benar, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ini erat kaitannya dengan surga yang kita rindukan. Bicara Yesus sebagai Tuhan, tidak ada keselamatan lain hanya di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus. Yesus adalah Kristus. Kristus adalah juru selamat yang diurapi Bapa, sehingga ia juga sanggup mengurapi kita. Pengurapan berbicara perkenanan, tapi kita nggak hanya cukup perkenanan. Pengurapan juga berbicara kemampuan, pemberian otoritas. Terlebih dalam menghadapi situasi hari-hari terakhir ini, kita butuh urapan Tuhan, sehingga kita dimampukan hidup. Kita dimampukan untuk melakukan tindakan-tindakan iman kita. Urapan adalah sesuatu yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu di dalam kebenaran dan kekudusan yang Tuhan kehendaki. Urapan juru selamat, urapan Yesus Kristus, ini diberikan, dikerjakan, dan dialirkan melalui pemberian Roh Kudus. Saya teringat kepada peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 2. Begitu banyak orang yang mempercayai Yesus, begitu banyak orang yang meyakini Yesus, tapi yang menerima pengurapan di loteng Yerusalem hanya 120 orang. Orang-orang penganut agama Yahudi yang datang beribadah pada perayaan itu mengatakan, bukan mereka ini semua orang Galilea. Mengapa mereka berkata-kata dalam bahasa di mana kita berasal? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang, banyak orang yang sudah menyaksikan, banyak orang yang sudah menyatakan, tapi hanya sedikit orang yang menerima pengurapan Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang telah menerima pengurapan Tuhan telah dimampukan hidup dengan benar. Hidup mereka disukai Tuhan dan disukai manusia, dicatat dalam Kisah Para Rasul. Hidup mereka berdampak, hidup mereka berpengaruh, hidup mereka menyatakan terang Kristus. Bahkan yang paling dahsyat, saudara, Stefanus, ketika disiksa, ketika dirajam, ketika dia bisa mengucap syukur, Roh Kudus pengurapan itu memampukan Stefanus untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan Stefanus memuji-muji Tuhan dan memberkati. Yang terjadi di loteng Yerusalem, Kisah pasal 2 dalam peristiwa Pentakosta, semua orang yang menerima pengurapan memuji-muji Tuhan dengan bahasa-bahasa baru yang belum pernah mereka kerjakan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berbicara Yesus Kristus, berbicara
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Pemberian pengurapan Kristus, di mana Yesus adalah Kristus, juru selamat yang diurapi, tentu bukan tanpa alasan. Di tengah tekanan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, ancaman, pengurapan hadir ketika mereka mulai gelisah dan gentar hati mereka. Roh Kudus bukan cuma dititipkan dalam hati saudara, tapi Roh Kudus diberikan menjadi milik. Iya, yang pertama, damai sejahtera ku berikan bagimu. Ya, damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahteranya telah diberikan. Perhatikan, telah diberikan. Kalau yang pertama ditinggalkan, yang kedua diberikan, supaya kita memiliki, mempunyai damai sejahtera itu. Kembali berbicara pengurapan Kristus, berbicara Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memproduksi damai sejahtera dalam diri pemercaya Yesus. Roh Kudus mengerjakan itu dalam hati kita. Roh Kudus yang memproduksi dalam hati kita yang tulus, percaya, yakin, rela, ikhlas, siap menjalani hidup bersama Yesus. Roh Kudus memampukan untuk hidup tidak gentar, tidak gelisah, dan tidak menjadi takut. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat hal ini sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat ajaib, sungguh sangat dahsyat. Berbicara pengurapan ini memampukan kita. Saya mau kasih tahu sama saudara apa yang direferensikan Paulus di dalam Filipi pasal 4 sebagai bagian-bagian terakhir dari perenungan ini. Ayatnya yang ke-7, nanti saya akan jelaskan di ayat sebelumnya. Damai sejahtera Allah atau Tuhan kita yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika pemberian pengurapan dengan latar belakang ketakutan, kegentaran, hati yang ciut dan menjadi tawar, maka damai sejahtera yang diproduksi oleh Roh Kudus yang menjadi produk unggulan dari pencurahan roh dalam diri orang percaya, itu mengerjakan sesuatu yang transrasional, sesuatu yang transrasio, sesuatu yang melampaui akal kita. Ini yang membuat kita hebat. Kita yang mana? Kita yang sudah dalam pengurapan Tuhan, melampaui segala akal. Seringkali dalam ketakutan tidak sedikit, ya, saya tidak bilang banyak, saya bilang saja tidak sedikit. Banyak orang yang kemudian menjadi kehilangan akal sehat, padahal percaya. Ketakutan, fobia yang berlebihan membuat orang kehilangan nalar, ketidakmampuan menalar lagi, nggak punya lagi metodologi untuk menalar, metodologinya sudah hilang, kehilangan akal sehat karena ketakutan dan kegentaran. Tapi kalau damai sejahtera ini yang menjadi mujizat dalam diri kita, saya bicara mujizat yang paling esensi, bukan cuma sembuh secara fisik, tapi ketika akal kita dilampaui, ketika akal kita diurapi oleh roh pengurapan itu, maka yang terjadi adalah akal kita menjadi normal, pikiran kita menjadi wajar, hati kita menjadi sehat, perilaku kita tidak menyimpang. Kendati pun di tengah tekanan, di tengah intimidasi, di tengah ketakutan yang menakut-nakuti membayang-bayang, namun kita akan terus stay di jalurnya Tuhan. Kita ada di tracknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, situasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kita hari ini mungkin ada yang takut, menjadi cemas, khawatir, sesuatu yang mengancam hidup kita, bahkan mengancam nyawa kita, sehingga saya harus ingatkan, saya harus warning hari ini, supaya kita jangan kehilangan akal sehat kita, kehilangan kesadaran kita. Kita harus terus berjaga-jaga, kita harus terus percaya, dan iman kita harus diarahkan, ekspektasi kita harus kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera yang menjadi mujizat itu, yang transrasio itu, yang melampaui segala akal itu, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemampuan Roh Kudus untuk memaintain kita ini sangat luar biasa. Maka apa yang diharapkan Paulus di ayat 6, 5,
ini menjadi nyata. Kita lihat ayat yang ke-6. Apa yang dikerjakan? Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Apa yang diminta Paulus di ayat sebelumnya itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita mengalami mujizat damai sejahtera, sesuatu yang transrasio itu telah terjadi, maka akal kita akan dibawakan dari Roh Kudus. Maka kita akan betul-betul menjadi pribadi yang tidak khawatir. Sengaja saya balik untuk membaca ayat ini. Kita akan terus khawatir kalau kita tidak mengalami sesuatu yang transrasional. Kita tidak akan bisa berdoa dengan ucapan syukur. Doa kita cenderung mengeluh, doa kita cenderung menyalahkan, dan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ya, kemudian ayatnya yang kelima, naik sedikit lagi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mujizat itu berefek kepada banyak hal. Mujizat yang terjadi dalam pikiran dan hati, dalam akal kita, yang sudah dilampaui oleh pengurapan Tuhan, oleh Roh damai sejahtera itu akan membuat kita berperilaku tidak menyimpang. Pola perilaku yang etis sebagai orang percaya akan tetap terjaga, tetap bertindak normal, tetap bertindak baik, tetap bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau damai sejahtera itu yang memaintain kehidupan kita, yang memelihara hati dan pikiran kita. Saya percaya kekuatan firman Tuhan hari ini, dan saya percaya damai sejahtera dikerjakan Roh Kudus adalah damai sejahtera yang bukan meniadakan masalah. Ingat, damai sejahtera bukan berarti tanpa masalah, tapi esensi dari damai sejahtera yang telah melampaui akal adalah tetap tenang kendati pun di tengah masalah. Kiranya Allah Roh Kudus yang adalah guru agung kita terus mengajar-ajari kita, memberikan inovasi baru, memberikan terobosan baru. Boleh terjadi perubahan berpikir kita yang lebih lagi dalam menangkap setiap sinyal kebenaran firman Allah, setiap getaran-getaran dari firman Allah yang akan menggoncangkan dunia ini dengan iman kita. Jikalau kita tetap tinggal, bukan kita yang digoncangkan, tapi kita bisa menggoncangkan. Kita percaya kalau kita tetap tinggal dalam Kristus, kita tetap tinggal dalam kerajaan, kita tergoncangkan, maka iman kita tetap kuat kendati di tengah masalah. Dan damai sejahteranya dari pengurapan Kristus, di mana Yesus adalah Kristus, dan Yesus juga sanggup memampukan kita. Yesus sanggup mengurapi kita untuk kita terus hidup berkenan di tengah pergumulan hidup kita sepanjang masa-masa hidup kita di muka bumi. Kiranya Allah Roh Kudus menerangkan lebih jauh. Roh Kudus memberikan pembelajaran lebih lagi. Di hari-hari ke depan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba telah berhenti mengatakan kebenaran. Ketika apa yang Tuhan tahu di hati hamba, hamba telah bagikan kepada umat. Kiranya firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan setelah kami baca, bukan sekedar logos, tapi menjadi rema, menjadi etos, menjadi anutan, menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kami dalam bertindak benar, bertindak kudus sesuai dengan firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, saya mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita dalam ibadah di rumah masing-masing melalui media ini. Kiranya Allah Roh Kudus terus memberikan pemahaman, Allah Roh Kudus memberikan lebih lagi pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita kembali ke tengah aktivitas kehidupan kita hari ini, kita akan masuk dalam syafaat dan berkat. Bapak, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat intimitas yang terbangunkan beberapa saat dengan firman kebenaran. Kami percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan bukanlah kesia-siaan, tapi pun menjadikan sesuatu yang mendatangkan iman, pengharapan, dan kasih kami yang terus-menerus diperbaharui di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak memberkati setiap hati, setiap telinga yang telah mendengarkan kebenaran. Kiranya firman-Mu terus bertumbuh dalam hati, berakar kuat, dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati jemaat-Mu, umat-Mu hari ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, apapun yang mereka gumuli hari ini dengan situasi kondisi ini, kiranya Engkau memberkati, maka ekonomi keuangan terus
lebih pertumbuhan rohani mereka, pengenalan mereka akan Tuhan terus dan terus semakin mereka maju dalam menjelang hari kedatangan Tuhan Parousia Maranatha. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan gereja ini, program-program yang sempat tertunda, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program organisasi kami, baik BPN, BPD, di biro-biro yang ada, departemen-departemen yang ada yang sempat tertunda, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga kami menyerahkan bangsa dan negeri kami, pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, staf menteri, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan yang berjaga-jaga di NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan Kota Kandang Bekasi, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPR yang ada, aparat keamanan sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW di mana kami ada berdomisili. Tuhan tutup bungkus, sejahterakan dan berkati. Keberadaan gereja boleh berdampak dan memberkati, menjadi terang dan negara. Kami juga menyerahkan para suami, para istri, para janda, duda, lansia, single parent, mereka yang berjuang sendiri. Tuhan memberkati putra putri kami dalam pendidikan mereka, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, mereka boleh selesaikan dan boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Memberkati anak-anak bekerja di pemerintahan, di perusahaan swasta, yang berdagang di rumah, berdagang keliling, berbisnis online, di kendaraan, sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga medis, perawat, penjaga lindungi, mereka tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa bersama-sama untuk pergumulan bangsa ini, memutus jalur penularan setiap bentuk apapun melalui virus di dalam nama Yesus. Setiap daerah, setiap kota, Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi. Mereka sudah terpapar, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mereka yang belum, Tuhan lindungi, jaga, proteksi dengan kuat kuasa. Dimanapun anak-anak beraktivitas, jemaat beraktivitas, Tuhan tutup bungkus aset-aset mereka, aset-aset pekerjaan Tuhan dalam perlindungan kuat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan ibadah ini dari awal pertengahan sampai di penghujungnya, nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita kembali ke aktivitas kehidupan kita, mari kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan mata hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai siang hari ini sampai fajar Maranatha, dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.